Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu harap Ananda sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum memasuki materi hari ini, jangan lupa untuk berdoa ya Ananda. Materi kita yaitu fungsi kuadrat tentang menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat. Dengan saya sendiri, Fadila Fadia Said. Baiklah, sebelum memasuki materi tentang menentukan fungsi kuadrat dan aplikasi fungsi kuadrat, Ibu akan membahas video sebelumnya, yaitu nilai A terhadap grafik fungsi. Untuk gambar yang pertama, yaitu A besar dari 0 dan D besar dari 0. Di video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan keterangannya. Parabolanya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Gambar yang kedua, yaitu A besar dari 0 dan D sama dengan 0, yaitu parabolanya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di satu titik. Untuk gambar yang ketiga, A besar dari 0 dan D kecil dari 0, parabolanya tetap terbuka ke atas, dia berada di atas sumbu X atau grafik terbuka ke atas, tidak memotong sumbu X. Gambar yang keempat, A kecil dari 0 dan D besar dari 0, parabolanya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Untuk gambar yang kelima, A kecil dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabolanya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di satu titik. Untuk gambar yang terakhir, A kecil dari 0 dan D kecil dari 0, parabolanya tetap terbuka ke bawah dan dia berada di bawah sumbu X atau grafik terbuka ke bawah tidak memotong sumbu X. Selanjutnya nilai B terhadap grafik fungsi, di mana titik potong terhadap sumbu Y terletak di sini dan grafiknya berat ke kanan, maka nilai B-nya terhadap grafik fungsi yaitu B kecil dari 0, maka nilai B-nya negatif. Untuk gambar yang kedua, titik potongnya terhadap sumbu Y bisa kita lihat di sini. Dan di sini beratnya ke kiri, maka nilai B terhadap grafik fungsi yaitu B besar dari 0, maka nilai B-nya positif. Selanjutnya, gambar yang ketiga yaitu parabolanya terbuka ke bawah. Bisa kita lihat titik potongnya terhadap sumbu Y di sini. Dan grafiknya juga berat ke kiri, maka nilai B terhadap grafik fungsi yaitu B kecil dari 0 dan nilai B-nya negatif. Untuk gambar yang keempat, bisa kita lihat titik potongnya terhadap sumbu Y di sini dan parabolanya terbuka ke bawah dan gambarnya berat ke kanan, maka nilai B terhadap grafik fungsi B besar dari 0 berarti nilai B-nya positif. Untuk gambar yang terakhir, parabolanya terbuka ke atas, bisa kita lihat grafiknya di tengah-tengah sumbu Y, maka nilai B terhadap grafik fungsi B sama dengan 0. Selanjutnya, nilai C terhadap grafik fungsi. Untuk gambar yang pertama, yaitu C besar dari 0, maka nilai C-nya positif, parabolanya terbuka ke atas, dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Selanjutnya, C kecil dari 0, maka nilai C-nya negatif, bisa kita lihat parabolanya terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Untuk gambar yang terakhir, C sama dengan 0, bisa kita lihat parabolanya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di satu titik. Paham semuanya Ananda? Selanjutnya, materi kita menentukan fungsi kuadrat. Menentukan fungsi kuadrat dapat menggunakan tiga cara, yaitu
Jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan melalui titik sembarang, jika diketahui titik potong grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memotong sumbu X pada titik X1 dan 0 dan X2 dan 0, maka rumus fungsi dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Selanjutnya, untuk menentukan nilai A, kita juga harus mengetahui titik lainnya yang dilalui fungsi kuadrat tersebut. Contoh yang pertama, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 2 dan 0, dan 3 dan 0, serta melalui titik 0 dan 6. Jawab, berdasarkan titik potong dengan sumbu X, kita dapatkan X1 sama dengan min 2, dan X2 sama dengan 3. Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Y sama dengan A dikali X dikurang, kita masukkan nilai X1-nya, min 2, dikali X, kita masukkan nilai X2-nya, dikurang 3. Y sama dengan A dikali X ditambah 2, dikali X dikurang 3. Selanjutnya kita tentukan nilai A dengan mensubstitusikan titik 0 dan 6 pada persamaan di atas, yaitu Y sama dengan A dikali X ditambah 2 dikali X dikurang 3. Kita masukkan nilai Y-nya 6 sama dengan A dikali X-nya 0 ditambah 2, X-nya 0 dikurang 3, maka hasilnya 6 sama dengan A dikali 2 dikali min 3, 6 sama dengan A dikali min 6. Selanjutnya kita pindah ruaskan, 6 dibagi min 6 sama dengan A, jadi hasil A-nya min 1. Sama dengan min 1 dikali X kuadrat dikurang X dikurang 6. Jadi fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan A dikali X ditambah 2, X dikurang 3, sama dengan kita masukkan nilai A-nya yaitu min 1 dikali X ditambah 2 dikali X dikurang 3. Sama dengan kita kalikan satu-satu ke dalam, min 1 dikali X kuadrat, min 1 dikali min X, min 1 dikali min 6. Maka hasilnya min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Selanjutnya cara yang kedua, jika diketahui titik potong puncak dan melalui titik sembarang, jika suatu fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C memiliki titik puncak H dan K, maka rumus fungsi dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A dikali X dikurang H dikuadratkan ditambah K, dengan mensubstitusikan titik lain yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut, kita akan memperoleh nilai A dan selanjutnya dengan mudah kita dapat menyusun rumus fungsi kuadratnya. Selanjutnya, contoh tentukan fungsi kuadrat yang titik puncaknya 1 dan 4 dan melalui titik min 1 dan 0. Jawab, berdasarkan titik puncak 1 dan 4, kita dapatkan nilai H-nya 1 dan nilai K-nya 4. Bisa kita pakai rumus ini, Y sama dengan A dikali X dikurang H dikuadratkan ditambah K. Y sama dengan, kita masukkan nilai H dan K-nya, A dikali X dikurang 1 dikuadratkan ditambah 4. Kemudian substitusikan titik min 1 dan 0. Y sama dengan A dikali X dikurang 1 dikuadratkan ditambah 4. Nilai Y-nya 0 sama dengan A, nilai X-nya min 1. Berarti 0 sama dengan A dikali min 1 dikurang 1 dikuadratkan ditambah 4. 0 sama dengan A dikali min 2 pangkat 2 ditambah 4.
0 sama dengan 4A ditambah 4. Kita pindah ruaskan, jadinya min 4A sama dengan 4. Jadinya A sama dengan 4 dibagi min 4 sama dengan min 1. Jadi bisa kita dapatkan nilai A-nya min 1. Jadi fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang 1 dikuadratkan 2 ditambah 4. Y sama dengan kita masukkan nilai A-nya karena sudah diketahui nilai A-nya min 1. Dikalikan X dikurang 1 dikuadratkan 2 ditambah 4. Y sama dengan min 1 dikalikan X kuadrat dikurang 2X dikurang 1 ditambah 4. Y sama dengan min 1-nya kita kalikan ke dalam. Jadinya min X kuadrat ditambah 2X dikurang 1 ditambah 4. Maka hasilnya Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Cara yang ketiga, jika diketahui titik potong sembarang, fungsi kuadrat yang melalui titik sembarang, kita misalkan bentuk fungsi kuadrat tersebut adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Selanjutnya, kita substitusikan nilai X dan Y dari ketiga titik ke rumus fungsi kuadrat tersebut sehingga diperoleh 3 persamaan dengan 3 variabel. Dengan menggunakan metode penyelesaian persamaan linier, kita akan mendapatkan nilai A, B, dan C. Kemudian kita susun fungsi kuadrat tersebut. Contohnya, grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C melalui titik 0 dan 1, 2 dan 5, min 1 dan 4. Tentukan nilai A, B, dan C serta rumus fungsi kuadrat tersebut. Kita jawab dari titik 0 dan 1 diperoleh Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Jadi nilai Y-nya itu 1, nilai X-nya 0. Kita masukkan nilai Y-nya 1 sama dengan A dikali 0 pangkat 2 ditambah B dikali 0 ditambah C. Berarti nilainya 1 sama dengan C. C sama dengan 1. Dari titik 2 dan 5 diperoleh Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita substitusikan nilai C-nya sama dengan 1. Y-nya 5 sama dengan A. X-nya 2 karena titik X-nya 2 dan titik Y-nya 5. Jadi 5 sama dengan A dikali 2 di pangkat 2 ditambah B dikali 2 ditambah C. 5 dikurang 4A ditambah 2B ditambah 1. Selanjutnya kita pindah ruaskan yaitu 4A ditambah 2B sama dengan 5 dikurang 1. Hasilnya 4A ditambah 2B sama dengan 4. Dari titik min 1 dan 4 diperoleh Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ingat, kita substitusikan nilai C-nya sama dengan 1. 4 sama dengan A dikali min 1 pangkat 2 ditambah B dikali min 1 ditambah 1. 4 sama dengan A dikurang B ditambah 1. Kita pindah ruaskan. 4 dikurang 1 sama dengan A dikurang B. Jadi hasilnya 3 sama dengan A dikurang B. Atau B ditambah 3 sama dengan A. Selanjutnya, substitusikan A sama dengan B tambah 3 ke persamaan 4A ditambah 2B sama dengan 4. Berarti nilai A-nya yaitu B ditambah 3. 4 dikali B tambah 3 ditambah 2B sama dengan 4. Maka hasilnya 4B ditambah 12 ditambah 2B sama dengan 4. Maka 6B ditambah 12 sama dengan 4. 6B sama dengan 4 dikurang 12. 6B sama dengan min 8.
Jadi B sama dengan min 8 dibagi 6, hasilnya min 4/3. Selanjutnya substitusikan B sama dengan min 4/3 ke persamaan A sama dengan B tambah 3. A sama dengan B tambah 3. Selanjutnya kita masukkan nilai B-nya, min 4/3 ditambah 3. A sama dengan min 4 tambah 9/3. Jadi hasilnya A sama dengan 5/3. Jadi nilai A sama dengan 5/3, nilai B-nya sama dengan min 4/3, dan nilai C-nya sama dengan 1. Sehingga fungsi kuadrat menjadi Y sama dengan 5/3 X kuadrat dikurang 4/3 X ditambah 1. Selanjutnya materi penerapan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat sering ditemukan dalam permasalahan kehidupan nyata yang menyatu pada fakta dan lingkungan budaya kita. Langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari adalah menerjemahkan ke dalam bahasa matematika, sehingga diperoleh model matematika. Rumus yang sering digunakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Dari Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C diperoleh 1. Sumbu simetri atau penyebab ekstrim, yaitu X sama dengan min B/2A. Yang kedua, nilai ekstrim atau YX sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Jika A besar dari 0, maka YX sama dengan Y min. Jika A kecil dari 0, maka YX sama dengan Y max. Contoh yang pertama, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas, tinggi peluru H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik, dirumuskan dengan HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Carilah tinggi maksimum yang dapat dicapai dan waktu yang diperlukan. Jawab, HT sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Kita pindah ruaskan. Jadinya min 5T kuadrat ditambah 4T merupakan fungsi kuadrat dalam T dengan A sama dengan min 5, B sama dengan 40, dan C sama dengan 0. Tinggi maksimumnya bisa kita pakai rumusnya min B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita masukkan nilai B-nya 40, nilai A-nya 5. Jadi sama dengan min 40 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 5 dikali 0 per 4 dikali min 5. Sama dengan hasilnya 80. Selanjutnya, waktu yang diperlukan yaitu T sama dengan min B/2A. Kita masukkan nilai B-nya yaitu 40. Min 40 per 2 dikali min 5 sama dengan 4. Jadi, tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 80 meter dan waktu yang diperlukan adalah 4 detik. Soal yang kedua, sebuah mobil sedang menuruni bukit dari atas ke bawah. Ketinggian mobil setiap detiknya dinyatakan dengan rumus Hx sama dengan 120 ditambah 2T dikurang T kuadrat. Berdasarkan rumus, kapan mobil akan sampai di bawah bukit? Hx sama dengan 0. 0 sama dengan Hx-nya 120 ditambah 2T dikurang T kuadrat. Kita pindah ruaskan. T kuadrat dikurang 2T dikurang 120 sama dengan 0. Kita cari fungsinya. Dapat hasilnya T dikurang 12, T ditambah 10 sama dengan 0. T dikurang 12 sama dengan 0, dan T ditambah 10 sama dengan 0. Maka T sama dengan 12 dan T sama dengan min 10. Karena waktu tidak ada minus, maka kita pilih T sama dengan 12.
Jadi, mobil akan sampai ke bawah bukit dengan waktu 12 detik. Soal yang ketiga, seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kainnya. Yang kita ketahui, keliling sama dengan 80 cm. Rumus keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Maka kita misalkan lebar sama dengan X. K sama dengan 2 dikali P tambah L. Masukkan nilai kelilingnya 80 sama dengan 2 dikali P ditambah X. X-nya tadi lebar. Maka hasilnya 40 sama dengan P ditambah X. Untuk P sama dengan 40 dikurang X atau bisa kita pakai L sama dengan 40 dikurang X. Sehingga dapat diperoleh fungsi kuadrat untuk luas persegi panjang tersebut adalah kita pakai salah satu ini, P sama dengan 40 kurang X atau L sama dengan 40 dikurang X. Kita cari luasnya, L sama dengan P dikali L sama dengan kita masukkan nilai P-nya tadi yaitu 40 dikurang X dikali X sama dengan 40X dikurang X kuadrat. Menentukan nilai X agar luas maksimum, L sama dengan 40X dikurang X kuadrat. Maka A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 40, dan C-nya sama dengan 0 ya. Maka X sama dengan min B per 2A sama dengan min 40 per 2 dikali min 1. Maka hasilnya sama dengan 20. Untuk lebarnya sudah kita ketahui, yaitu 20. Untuk panjangnya sama dengan 40 dikurang X, sama dengan 40 dikurang 20, sama dengan 20. Jadi, panjang dan lebar kain agar luas maksimum adalah P sama dengan 20 cm dan lebar sama dengan 20 cm. Selanjutnya, ini soal latihan. Jangan lupa dikerjakan ke dalam buku latihannya. Dan jangan lupa juga dicatat ke dalam buku catatannya. Sampai di sini materi kita hari ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.